Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Narto Triwijoyo dengan NIM D1A1210084 kelas C jurusan agribisnis dalam materi perkuliahan mata kuliah Pancasila, yaitu konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Adapun Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterkaitan dan ketergantungan. Filsafat adalah upaya manusia mencari kebijaksanaan hidup dalam membangun peradaban manusia. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bernegara Indonesia. Pancasila dalam filsafat digunakan sebagai objek dan subjek. Objek untuk dicari landasannya, filosofinya, dan subjek untuk mengkritis aliran filsafat yang berkembang. Maka dari itu, Pancasila harus menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan pembangunan nasional. Pancasila sendiri memiliki 3 landasan pijak filosofis. Yang pertama, ontologis, yaitu tentang hakikat yang paling mendalam dan paling umum atau biasa disebut mendasar. Yang kedua, epistemologis, yaitu tentang sifat dasar pengetahuan. Yang ketiga, aksiologis, yaitu tentang penelitian tentang nilai-nilai. Landasan ontologis Pancasila adalah pemikiran filosofis atas sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Menurut Stephen W. Lejon dan Karen A. Voss, ontologi berhadapan dengan sifat manusia makhluk hidup, di mana ada 3 mainstream utama, yaitu determinisme, pragmatisme, dan konformisme. Pancasila sebagai dasar filosofi negara Indonesia sebagai ontologis pada sila ke hal kebebasan beragama dan menghormati satu sama lain. Kedua, setiap orang memiliki martabat, HAM, keadilan yang sama. Ada perbedaan tapi tetap satu rasa kebangsaan Indonesia. Yang keempat, sistem demokrasi melalui musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. Yang kelima, seharusnya tidak ada kemiskinan dalam negara merdeka atau biasa disebut adil secara sosial. Slide berikutnya yaitu landasan epistemologis Pancasila. Artinya, nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia yang kemudian disintesiskan melalui pandangan komprehensif kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Lejon dan Voss, pengetahuan muncul melalui rasionalisme dan empirisme yang memiliki 3 tingkatan, yaitu pengetahuan mutlak dan pengetahuan relatif. Berdasarkan epistemologi atau pengetahuan, filosofi Pancasila pada sila ke-1, pengalaman kehidupan berbangsa dan beragama. 2. Pengalaman ditindas penjajah selama berabad-abad. 3. Pengalaman terpecah belahnya bangsa atas adu domba Belanda melalui politik divide et impera. 4. Pengalaman budaya turun-menurun bangsa Indonesia dalam bermasyarakat mufakat. 5. Pengalaman budaya turun-menurun bangsa Indonesia dalam bergotong royong. Slide berikutnya ialah Pancasila merupakan sumber nilai untuk memahami hidup, berbangsa, dan bernegara secara utuh.
Nilai-nilai dari Pancasila berdasarkan filosofinya yaitu sila ke 1. Kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. 2. Bermartabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Yang ketiga, solidaritas dan kesetiakawanan. Yang keempat, demokrasi, bermusyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Yang kelima, kepedulian dan gotong royong. Ya, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.